Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab baru untuk materi kelas 8 SMP, yaitu bab statistika atau pengolahan data. Nah, sesuai namanya bab statistika, kita akan belajar mengolah data seperti yang pernah dipelajari pada saat sekolah dasar, dengan tambahan-tambahan yang cukup banyak nanti lanjutannya. Sebelum memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi statistika itu terbagi menjadi dua subbab, yaitu ukuran pemusatan dan yang satu lagi nanti adalah ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan ini pernah kita pelajari atau pernah kalian pelajari pada saat sekolah dasar. Nanti bagian subbab kedua adalah materi baru yang keluar di SMP, yaitu ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan itu adalah materi yang membahas tentang mean, median, dan modus. Masih ingat kan apa itu mean, median, dan modus? Nah, kita bahas satu persatu ya. Mean itu adalah nama lainnya rata-rata atau rataan hitung. Nah, rataan hitung itu bagaimana? Nah, rataan hitung ya berarti kita menjumlah seluruh nilai. Jumlahkan seluruh nilai dari data dibagi jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data. Nah, mean itu kita simbolkan dengan X, ada garis di atasnya. Mungkin bisa disebut sebagai X bar ya. Jadi mean sama dengan jumlah seluruh nilai per banyaknya data ya, per banyaknya data atau frekuensi disebutnya. Jadi frekuensi namanya kita sebut selanjutnya ya, dibagi frekuensi. Atau kalau kita mau persingkat, rata-rata adalah jumlah itu simbolnya adalah sigma, jumlah nilai per jumlah frekuensi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi rata-rata itu kita jumlahkan seluruh nilai dibagi jumlah frekuensi. Nanti bentuk datanya ada berupa data tunggal dan data berkelompok. Nah, data berkelompok sederhana itu biasanya dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua, setelah kita bisa mempelajari rataan hitung, yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Tapi ada syaratnya, tidak langsung di tengah-tengah. Ya, nilai tengah atau nanti disebut sebagai kuartil 2. Tapi nanti kita bahas sebagai kuartil 2-nya nanti ya. Nah, median dia datanya harus diurutkan dahulu. Boleh dari yang terbesar, boleh dari yang terkecil. Tapi umumnya diurutkan dari yang terkecil. Datanya diurutkan dahulu. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau misalkan ada interval data seperti ini nih. Nah, ini nilai yang terbesar. X yang terbesar, X yang terkecil, maaf. Yang paling kiri kita urutkan dari X yang terkecil. Nilai yang terkecil. Nah, ini X yang terbesar. Berarti median itu tengah-tengahnya di sini ya. Ini median. Ya, jadi median nilai tengah dari sebuah data yang diurutkan dari yang kecil yang terbesar. Seperti itu. Nanti kita contohkan semua dari materinya. Ya. Dan yang ketiga adalah modus. Nah, bukan modus yang anak-anak bilang ya. Modus ini adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Ya, data kalau kita mau tulis data dengan frekuensi terbanyak. Dengan frekuensi terbanyak. Atau kalau mau dipersingkat, kalau mau biasanya disebutkan paling mudah itu kita sebutkan data yang paling sering muncul. Nah, bisa kita tulis paling sering muncul. Paling sering muncul. Nah, seperti itu. Baik, kita berlanjut ke contoh soalnya. Jadi ingat ya, sudah ingat ya, antara mean, median, dan modus. Oke, kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui data ulangan matematika
Nilainya 75467, 86445, 9564. Nah, di sini ada 15 data ya. Ada frekuensinya, ada 15 siswa nih. Ada 15 nilai. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa di atas rata-rata. Berarti kita cari nilai rata-rata dari kelas tersebut berapa dulu. Ya, kemudian cari median, nanti kita urutkan, kemudian cari modus. Modus itu yang paling banyak munculnya nilai berapa. Nah, kita hitung ya, kita jawab yang A. Kita jawab yang A. Yang A berarti kita langsung jumlahkan saja. Ya, berarti kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi jumlah frekuensi. Oke, untuk melangsungkan caranya, nanti kita hitung langsung ya. Jadi jumlah nilai tambahkan semua. 7 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya, terakhir tambahkan 4. Ya, jadi kita tulis rata-ratanya sama dengan 7 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 4 dibagi semuanya, ada 15 data, dibagi 15. Seperti itu ya, bisa ya. Jadi setelah kita jumlahkan, ini totalnya 85 ya. Totalnya berarti 85 dibagi 15, berarti sekitar 5,67 saat dibulatkan. Ini rata-ratanya, artinya ini nilai minimal untuk lulus gitu. Berarti yang nilainya di atas rata-rata, yang nilainya 6 minimal, berarti ya ada berapa orang yang nilainya 6? Berarti ada 1 nih ya, 7 ya. 1, 2, minimal 6 ya, di atas 5,67. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 siswa ya yang nilainya di atas rata-rata. Berarti banyak siswanya ada 7. Banyak siswa ada 7 orang. Nah, ini untuk yang di atas rata-ratanya. Kemudian berapa mediannya? Ya. Untuk mencari median kita urutkan dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil. Oke, yang B. Kita urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti 4-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tulis 4, 4, 4, 4. 5-nya ada 1, 2, 3, 4 juga. 1, 2, 3, 4. 6-nya ada 1, 2, 3. 7-nya ada 2 ya. 6-nya ada 3, 1, 2, 3. 7-nya ada 2. Kemudian 8-nya ada 1 ya. 9-nya ada 1. 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Coba kita hitung, sudah 15 belum ya? 4, 8, 10, dah 15. Ini sudah diurutkan. Cari nilai tengahnya. Nah, cara mudahnya kita ikuti pelajaran pada saat sekolah dasar saja. Coret kiri kanan sama rata, sama adil. Jadi gini, kiri kanan. Boleh satu-satu, boleh masing-masing 2-2 atau 3-3. Misalkan gini nih, coret kiri 3, 1, 2, 3. Kanan juga 3, 1, 2, 3. Harus adil gitu ya. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Oh, ada tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya 5. Berarti mediannya nilainya, berarti mediannya sama dengan 5. Gitu ya. Nanti kalau tengah-tengahnya ada 2 angka, tambahkan. Misalkan tengah-tengahnya 5 sama 6. Atau 5 sama 7 ditambahkan
Ya, 5 tambah 7, 12 dibagi 2 jadi 6. Jadi kalau mediannya cuma 1 langsung ditulis, berarti itu nilai tengah. Tapi kalau mediannya ada 2 angka, nanti di tengah-tengah berarti tambahkan dulu dibagi 2. Seperti itu ya. Median sudah dapat, banyak siswa sudah dapat, median sudah dapat. Dan terakhir modus. Nah, modus itu datanya yang paling banyak. Modus itu maksimal 2 angka. Kalau lebih dari 2 angka berarti dianggap tidak memiliki modus, ya. Berarti coba kita lihat nih dari hasil coretan tadi. 4-nya ada 4, 5-nya ada 4, 6-nya ada 3, 7 ada 2, 8 dan 9 ada 1. Berarti yang paling banyak angka berapa? 4 dan 5. Berarti dua-duanya tulis. Ya. Modus itu boleh 2 angka. Ya, berarti untuk yang C modusnya saya nyelip di sini ya. Modusnya adalah 4 dan 5 gitu. Jadi modus itu masih diperbolehkan hasilnya 2 angka. Ya, bisa ya untuk membedakannya dari data yang tunggal. Biasanya datanya sedikit gitu. Nah, bagaimana untuk data yang tabel? Nah, untuk data kedua, contoh kedua. Kemudian untuk contoh kedua, apabila datanya cukup banyak dalam bentuk tabel, ya. Jadi tabelnya bisa vertikal atau horizontal, vertikal ke bawah atau ke samping secara horizontal. Itu sama saja nanti mengerjakannya. Nah, nanti diketahui data dari nilai dan banyak siswa, misalkan frekuensi itu banyak datanya ya, atau banyak siswa. Jadi bacanya begini, nilai 5 ada 4 orang, ada 4 banyaknya. Jadi yang dapat nilai 5 ada 4. Gitu, ada 4 orang. Yang dapat nilai 6 ada 5 orang, yang dapat nilai 7 ada 5 orang, yang dapat nilai 8 ada 9 orang, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sama ya, berapakah nilai rata-ratanya, median, dan modus? Oke. Kalau untuk seperti ini, untuk mencari nilai rata-rata ya, kan nilai 5 ada 4 orang. Jadi kita tidak usah menulis nilainya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Terus 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Tidak usah seperti itu. Tapi kita kalikan dulu. Ya, kalau datanya vertikal ke bawah, berarti kita tulis hasil perkaliannya di samping. Jadi kalikan 5 kali 4 itu jumlah nilai masing-masingnya. Ya, berarti nilai dikali frekuensi. 5 kali 4 kita tulis di sini 20. 6 kali 5 30. Ini 35. Ini 72, terus ini 27, dan ini 40. Nah, jumlah nilainya, karena nih 10 ada 4, berarti 40 gitu ya. Kita jumlahkan, jadi jumlah nilainya dari sini kita hitungnya. Seperti itu ya. Kita hitung satuannya dulu, 0, 5, 7, tambah 7, 14. Berarti ini 4, sisanya 1 ya. 1 tambah 2, 3, 6, 9, 16, kemudian 18, 22. Berarti jumlah nilainya 224. Jumlah frekuensi kita jumlahkan juga frekuensinya. Ini 10, 14, 14 tambah 9, 23, 26, 30. Berarti jumlah frekuensinya 30. Nah, jadi kalau untuk yang tabel kita jumlahkan dulu jumlah nilainya dikali frekuensi masing-masing, kemudian dan jumlah frekuensinya. Seperti itu ya. Berarti kita hitung pertama rata-ratanya. Rata-rata atau mean ya. Rata-ratanya berarti X bar atau X sama dengan jumlah nilai dibagi jumlah frekuensi. Jumlah nilainya sudah ada 224 dibagi 30. Berarti kalau 30 kali 7 itu 210. Nanti kita bulatkan, dapatnya pakai pembagian, seharusnya kalian sudah bisa ya. 7,46667 kita bulatkan 7,47. Nah, ini nilai rata-ratanya. Oke, yang kedua, kita mungkin menghitung modus dulu saja ya. Supaya lebih mudah, karena modus sudah terlihat nih. Modusnya nggak apa-apa, kita hitung modus dulu. Nah, modus itu yang data yang paling banyak frekuensinya, data yang paling banyak muncul. Nilai 5 ada 4 kali, itu bacanya ya. Nilai 6 ada 5 kali, berarti yang paling banyak muncul nilai berapa?
nilai 8. Nilai 8 frekuensinya ada 9. Nilai 8 ada 9 orang yang dapat. Paling banyak berarti. Berarti modusnya kita tulis modus sama dengan berarti nilai 8. Yang ditulis modus nilainya ya, bukan frekuensinya. Yang dilihat frekuensinya, tapi yang ditulis nilainya. Berarti modusnya nilai 8. Nah, untuk median bagaimana? Ini kan sudah urut. Ya, ini sudah urut, tapi datanya banyak. Nah, kalau datanya banyak, boleh mau diurutkan satu-satu boleh. 4 maaf 5 ya. 5-nya ada 4 kali. 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6. Boleh kayak gitu. Tapi itu cukup menghabiskan waktu. Jadi kita cari frekuensinya tengah-tengahnya bagaimana? Caranya cari posisi median. Jadi untuk menentukan yang C ditulis ini, untuk menentukan median cari posisi median. Cari posisi median dengan cara frekuensinya tambahkan 1 bagi 2. Frekuensinya tambahkan 1 dibagi 2. Untuk yang datanya banyak ya. Tapi yang belum memiliki interval. Nah, frekuensinya 30 tambah 1 dibagi 2. 31 dibagi 2. Berarti 15,5. Tapi ini bukan median, ini masih posisi median. Tahu dari mana posisinya 15,5? Nah, coba kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Kan kalau 5 ada 4 kali, nulisnya begini kan ya. 5, 5, 5, 5, begitu kan? Ya. Nah, ini berarti urutan 1 sampai 4, gitu ya. Terus 6-nya ada 5 kali, berarti nulisnya begini harusnya 6, 6, 6, 6, 6 gitu. Kalau mau dijabarkan. Tapi kan banyak nih. Nah, cara menentukannya gini. Ini artinya nilai 5 ada 4 kali, berarti nomor 1 sampai 4. Ya. Tambahin 4 tambah 5 9. Berarti ini nomor 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari urutan ke 15 tengah angka berapa? Nah, kita cari urutan ke 15 tengah itu angka berapa? Ini saya hapus ya. Caranya kita hitung aja di sampingnya nih. 5 tambah 4 ini 9 frekuensinya. 9 tambahkan 5 14. Oh, udah deket nih. Ya. Jadi sampai sini udah 14 angka. Nah, kita lihat yang melewati 15 setengah di mana? 14 tambahkan 9. 23. Nah, 15 setengah melewati ini. Ya. 15 setengah melewati 23, bener kan? Di sini baru sampai 14. Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ada di angka ini. Berarti mediannya adalah nilai 8 juga. Gitu ya. Mediannya sama dengan 8 karena kalau sampai sini baru sampai 14 angkanya kalau diurutkan. Nah, di sini sudah 15 setengah, sudah melewati 15 setengah. Gitu. Mediannya jadi yang melewati. Gitu ya. Berarti mediannya nilai 8. Nah, mudah-mudahan paham ya. Baik, kita cukupkan materi kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Nanti kita bertemu di video berikutnya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.